Di sebuah desa kecil yang dikelilingi bukit hijau, hiduplah tiga sekawan yang selalu bersama. Mereka adalah Dodi, Anya, dan Bima. Meski berbeda sifat, persahabatan mereka kuat bagaikan akar pohon besar yang saling terkait di bawah tanah. Dodi adalah si pengocok perut, setiap perkataannya selalu berhasil membuat orang tertawa. Bahkan saat dia sedang serius, suaranya yang lantang sering menggema di sepanjang jalan desa, menciptakan keceriaan di setiap sudut. Anya sebaliknya adalah gadis pendiam. Ia jarang berbicara, tapi matanya selalu mengamati. Ia lebih suka mendengarkan daripada berbicara, tapi diam-diam dia memiliki pemikiran yang dalam, seperti air sungai yang tenang. Sementara itu, Bima adalah si introvert yang unik. Meski introvert, ia suka berbicara panjang lebar ketika sudah merasa nyaman. Bima seringkali berbicara sendiri, kadang membahas hal-hal aneh yang hanya dia mengerti. Tapi jika tidak ada yang bertanya, ia lebih memilih menyendiri dan tenggelam dalam buku-buku tebalnya. Suatu hari, ketiga sahabat ini mendengar desas-desus tentang sebuah gua rahasia di balik bukit desa. Kabarnya, gua itu menyimpan harta karun yang bisa mengubah hidup siapa saja yang menemukannya. Tanpa berpikir panjang, mereka sepakat untuk mencari gua itu di akhir pekan. Gua rahasia. Bayangkan kalau kita menemukan emas, mungkin bisa beli sepatu roda buat keliling desa, kata Dodi sambil tertawa berbahak-bahak, membayangkan dirinya meluncur di jalan desa dengan sepatu roda emas. Anya hanya tersenyum tipis, sementara Bima, yang semula sibuk membaca buku sejarah kuno, tiba-tiba angkat bicara. Gua itu pasti punya nilai sejarah penting, siapa tahu di dalamnya ada artefak dari peradaban kuno. Aku sudah membaca sedikit tentang bukit itu di buku ini, katanya sambil menunjuk buku tebal yang dibawanya kemana-mana. Mereka bertiga pun memulai perjalanan. Sepanjang jalan, Dodi terus berceloteh. Kadang leluconnya terlalu garing, tapi tawa Dodi terlalu menular untuk diabaikan. Anya hanya mengikuti di belakang sambil menikmati angin sepoi-sepoi. Sementara Bima sesekali berhenti untuk mengamati batu atau tumbuhan, mencari petunjuk ilmiah tentang gua misterius itu. Setelah berjam-jam mendaki bukit, mereka akhirnya sampai di sebuah celah batu yang tersembunyi di balik semak-semak lebat. Dengan hati-hati, mereka menyusuri lorong gelap yang ada di dalamnya. Ini pasti gua yang dimaksud, seru Dodi penuh semangat. Namun, saat mereka masuk lebih dalam, sebuah kejutan menunggu. Di tengah gua, mereka tidak menemukan harta karun berupa emas atau artefak kuno, melainkan sebuah cermin besar. Di depan cermin itu ada tulisan kuno yang berbunyi, "Harta karun terbesar ada di dalam dirimu sendiri." Ketiganya saling berpandangan, bingung. Dodi yang biasanya penuh lelucon, kali ini tidak bisa berkata apa-apa. Anya dengan tatapan tajamnya melihat cermin itu lama sekali, seolah mencoba memahami maknanya. Bima yang biasanya penuh dengan penjelasan panjang hanya berkata pelan, "Mungkin maksudnya kita harus mengenali diri kita sendiri sebagai harta yang paling berharga." Mereka pun pulang dengan pikiran yang lebih tenang, tanpa emas atau artefak kuno, tapi dengan kesadaran bahwa mereka memiliki satu sama lain, dan itu sudah cukup. Sejak hari itu, persahabatan mereka terasa lebih erat. Dodi masih suka bercanda, Anya tetap tenang dan pendiam, dan Bima masih bicara panjang lebar tentang hal-hal yang hanya dia pahami. Tapi kini mereka tahu kebahagiaan terbesar ada di dalam kebersamaan yang tulus, tanpa harus mencari harta karun di tempat jauh. Dan itulah cerita tiga sekawan yang menemukan harta terbesar mereka di dalam diri mereka sendiri.